Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz doakan semoga Ananda semua di rumah tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ustaz. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya kita sudah sama-sama bahas, yaitu materi tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan yang pertama, yaitu anak-anak mengamati sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, nanti diharapkan anak-anak mengetahui fungsi organ pencernaan pada manusia. Anak-anak perhatikan pada gambar. Pernahkah anak-anak merasakan lapar? Tentu ya, kita sebagai manusia pasti merasakan lapar. Karena itu memang sunatullah. Memang itu dari hukumnya Allah. Sudah ketentuan. Nah, ketika kita lapar, pasti kita ingin membutuhkan makanan. Tujuannya untuk menambah energi kita yang hilang. Misalnya akibat kita olahraga, akibat kita bekerja ya, sehingga kita merasakan lapar dan hilang energi kita. Sehingga kita membutuhkan makanan. Nah, makanan sehingga bisa menjadi energi perlu diolah dalam tubuh kita atau perlu dicerna. Nah, lebih lanjutnya kita akan membahas materi kali ini, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Bagaimana sih makanan itu dicerna di dalam tubuh kita, atau organ apa saja namanya. Oke, baik. Next. Nah, ini organ pencernaan dalam tubuh kita. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan atau kita sebut dengan esofagus, yang ketiga lambung, nah yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir yaitu anus. Yang pertama kita bahas lebih detailnya, yaitu mulut. Nah, ini ada dalam mulut kita itu ada gigi ya, ada lidah. Nah, pertama-tama makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Nah, apa yang dimaksud dengan pencernaan mekanis? Yaitu proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Nah, yaitu makanan dikunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah makanan menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim, di mana makanan tercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Next. Kedua, makanan melewati kerongkongan. Nah, setelah dikunyah, makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristalistik. Nah, gerakan peristalistik ini adalah gerakan yang meremas-remas sambil mendorong makanan pada dinding kerongkongan ya. Jadi sambil gerakan meremas-remas sambil mendorong ke bawah atau ke dalam. Lanjut. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan yaitu dicerna melalui dua proses, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Sama tadi seperti di rongga mulut. Nah, di lambung juga mengalami dua sistem pencernaan, yaitu mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, makanan dilumat oleh dinding lambung. Jadi
ya dilumat ya, atau diremas-remas di ini menjadi lebih sederhana. Sedangkan secara kimiawi, makanan akan dicerna oleh enzim. Nah, namanya enzim di lambung itu ada namanya enzim pepsin, renin, dan asam lambung. Kalau kita singkat tuh PRQ. P itu pepsin, renin, dan asam lambung ya. Baik, selanjutnya organ selanjutnya yaitu usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim, dan di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, ini sari-sari makanan ini akan diserap oleh tubuh kita untuk menjadi atau menghasilkan energi. Nah, lagi sekali, di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim ya, dan di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan sehingga nanti menghasilkan energi bagi tubuh kita. Nah, enzim-enzim apa saja yang ada di usus halus? Enzim yang berperan mencerna makanan pada usus halus yaitu dihasilkan oleh pankreas. Nah, ini pankreas. Enzim tersebut yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Lagi sekali, enzim yang ada di usus halus yang berperan mencerna makanan pada usus halus tersebut yaitu ada namanya enzim amilase, tripsin, dan lipase. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserap di usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Nah, sisa makanan tersebut masih banyak mengandung air sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air tersebut. Ya, supaya di sini tempat mengontrolnya ya, supaya feses nanti yang keluar itu tidak terlalu encer dan tidak terlalu padat. Nah, makanya di sini diatur ketika kelebihan air akan diserap di sini ya. Nah, lagi sekali, usus besar yaitu di mana makanan yang masih mengandung air sehingga terjadi penyerapan terakhir ya. Jadi penyerapan terakhir itu di usus besar. Sedangkan usus halus tadi itu yaitu penyerapan sari-sari makanan. Lagi sekali, di usus besar ini yaitu tempat penyerapan air sebelum fesesnya dibuang. Yang terakhir yaitu usus besar. Nah, dalam usus besar ini, satu ulangi lagi sekali, dalam usus besar ini terdapat bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini itu bakteri baik dalam tubuh kita. Itu terdapat di usus besar. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Jadi bayangkan anak-anak, kalau seandainya tidak ada bakteri ini maka tentu sulit pembusukan. Ya, sulit busuk. Nah, ini alhamdulillah dengan bantuan bakteri ini proses pembusukan makanan di dalam usus besar lebih cepat. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu anus. Anus ini yaitu organ tempat pembuangan feses ya, atau sisa pencernaan, kemudian dibuang melalui anus. Bahasa yaitu bahasa kerennya. Lagi sekali, sisa pencernaan atau feses akan dibuang melalui anus. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik. Jika belum paham, silahkan nanti bisa mengulang lagi video ini
Dan anak-anak juga membuka buku materi tematik yaitu di halaman 14, 16, 24 ya sampai dengan 37. Di sana ada materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Demikian dari Ustadz, lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.